Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan Rahman basifai wujud syaratu kidam pujaan umat siang malam. Salawat salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, 100 selatan utara timur Jawa Barat. Mulanya jalo diserakkan karena kulari dinan bapalun, mulanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramu-ramu ingkok mencongkom lidih saga tadabuk lalu katanah. Kete indak basubik namo, gadang indak baimbaukan gala sambah taserak kata-katanga. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabe, minta ampun kami dahulu, jaweklah salam di narape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak putiang kahulu di bawah giliran taji, asa mulu kata dahulu, 3 limbagu nan tajali. Pertama sambah menyembah, kedua baso jubasi, ketiga sirih jepinang. Sambah menyembah dalam adai tali batali undang-undang, nan tersabut di mulik manih nan terpakai di baso bayak. Mulik manih talempong kato baso bayak gulo di bibia, dalam bungka dan piawai nan bernamu adai ju sopan santun. Nyatu limbagu nan tajali isinya adai ju pusaku nan bersamo kita memakaikan. Lusana Sulah Benam Project, pada video sebelumnya kita sudah membahas antara manusia dan individu menurut falsafah alam Minangkabau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang sangat penting dan menjadi fundamental bagi individu Minangkabau itu sendiri. Yang mana pada video kita kali ini kita akan membahas tentang harga diri orang Minangkabau. Langsung saja sana kita akan membahasnya di Balai Naranda. Harga diri ini berarti meletakkan kedudukan seseorang agar menjadi besar dan tinggi serta penting atau setidak-tidaknya sama dengan orang lain, dengan ditopang oleh ego manusia itu sendiri. Ego itu dan sana sebenarnya ditopang dengan motivasi yang bertema melawan dunia orang lain. Mengandung amanat untuk hidup dengan terus bersaing, terus menerus dalam mencapai kemuliaan, kenamaan, kepintaran, dan kekayaan seperti yang orang lain miliki. Pituahnya adalah mau mulia, bertabur urai, mau ternama, dirikan kemenangan, mau pintar, rajin berguru, mau kaya, kuat berusaha. Nilai ataupun value yang dicapai dari tema tadi melawan dunia orang diukur dengan prestasi dan kondisi orang lain. Seperti ungkapan Mamang dan Pituah yang mengatakan, ba'a di urang, ba'a di awak. Yang mempunyai makna bila orang lain mampu, tentunya kita juga sebagai manusia yang sama tentunya mempunyai kapasitas yang sama juga. Setiap orang dengan egonya masing-masing itu nantinya akan membuahkan ambisi. Persaingan antar sesama nantinya akan menjadikan sebuah pertarungan untuk saling mengalahkan. Terjadilah disharmonisasi di sini dan sana, yang mana ini tentunya tidak sesuai dengan ajaran alam yang dijadikan guru oleh orang Minangkabau tadi yang sudah kita bahas dan sana. Untuk menghindarkan bentrokan tersebut, dibuatlah hukum dan aturan yang mana nanti mengikat setiap individu ini agar tidak lepas kendali, yaitu melalui sistem kekerabatan dan ekonomi komunal berdasarkan paham etnis yang orang Minangkabau stelsel, matrilineal, serta sistem perkawinan antar etnis dengan cara eksogami. Ajaran dalam bentuk mamangan, pepatah, petitih, petuah yang setiap kesempatan diulang-ulang penyampaiannya menanamkan bahwasanya persaingan hidup itu penting oleh orang Minangkabau. Akan tetapi keselarasan untuk menjaga keseimbangan pun sama pentingnya. Pituah lebih penting di samping ungkapan lain dalam menjaga keseimbangan itu. Kurang sio-sio, labiah ancak-ancak. Maknanya adalah
suatu kesia-siaan jika merasa diri kita ini kurang daripada orang lain. Tetapi adalah sebuah kegilaan jika menganggap diri kita ini lebih daripada orang lain. Sebab kita pahami bahwasanya manusia ini mempunyai peralatan yang terbatas dan sana. Seperti petuah yang mengungkapkan menjangkau sarantang tangan, mamikua sakuai bahu, malompe saayun langkah, bakato sepanjang aka. Yang maknanya adalah diperlukan pengetahuan atas kemampuan dari diri kita sendiri. Ataupun yang bisa kita sebut pada zaman sekarang ini tahu diri. Yang lemah disuruh berlaku sesuai dengan kemampuannya. Yaitu jika bakato di bawah-bawah, mandi di ilia-ilia. Bersikap sesuai kemampuan tanpa mengurangkan sedikit pun harga diri. Sebab kita sebutkan tadi kurang ini adalah sifat kesia-siaan. Sedangkan kalau bertingkah laku menyamakan diri dengan orang yang lebih besar kemampuannya merupakan ancak-ancak ataupun artinya sebuah kegilaan. Sedangkan orang yang berposisi kuat juga harus tahu diri di sana bahwasanya dia kuat. Namun tentunya petuah memberikan peringatan. Nan gadang ijan malendan. Jangan meremehkan orang kecil dan lemah karena mereka pun punya harga dirinya. Posisi orang besar di mata orang lemah adalah seperti pohon beringin di sana. Yaitu daunnya tampe balinduang, dahannya tampe bagantuang, ureknya tampe baselo. Orang-orang kuat ini harus tahu bahwasanya dia itu kuat. Jadi harus tahu diri juga di sana. Yang mana diungkapkan juga oleh petuahnya yang berbunyi, kok kayo orang tidak akan meminta, kok cadia orang tidak akan bertanya, kok kuai orang indak akan balinduang, kok baga orang indak akan parang. Maknanya adalah orang lemah tidak akan meminta tolong kepada orang kuat yang suka pamer ataupun sombong di sana. Pameo memberikan peringatan dengan ungkapan tadi. Elo-elo orang di atas dan di bawah kok manimpo. Jika orang kecil melakukan perlawanan di sana, maka keserasian alam akan rusak. Dan tentulah merupakan kiamat terjadi di sana semuanya. Itulah tadi Nusana yang dapat kita bahas tentang harga diri dari seorang individu di Minangkabau berdasarkan falsafah alam Minangkabau itu sendiri, yang mana dapat kita pahami bersama bahwasanya setiap individu yang dia lemah ataupun kuat punya pandangan hidup masing-masing dan punya pegangannya masing-masing. Seperti yang sudah disampaikan tadi, yang lemah juga harus tahu diri, yang kuat pun begitu. Yang lemah ini dia akan berjalan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya tanpa mengurangkan harga dirinya. Begitu juga bagi orang yang kuat, orang yang besar, berisi peringatan-peringatan yang harus dia ingat bahwasanya sesuai dengan pepatah tadi, jikalapun orang besar dan orang kuat tadi mempunyai kekuasaan yang sebegitu besarnya, akan tetapi kalau dia sombong, dia angkuh, maka selemah pun punya harga diri, dia tidak akan meminta tolong kepada orang kuat, orang besar yang suka pamer tersebut. Makanya bagi kita, bagi setiap individu yang merasa sedang kuat posisinya, ingat-ingatlah pepatah yang sudah kita sebutkan tadi. Sekian Nusana, ibarat bidua kaciak dan alun sudah, pakakeh dan alun langkok bana jikok balaya manapi-napi, kok katangah takui di gelombang, kok katapi takui di buayo. Tak mungkin si buto kama mimbiang, si lumpuh kama nari, si bisu kama nyanyi. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi selalu bersemangat untuk memahami adat dan budaya Minangkabau itu sendiri, kawan-kawan dan Dunsana semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.